Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas soal latihan PAS ganjil fisika kelas 10, tentunya level easy. Sesuatu yang sulit bisa kita anggap menjadi lebih mudah, ya. Tanamkan aja seperti itu. Oke, biar tidak lama, kita langsung saja ke pembahasan soal PAS semester ganjil untuk fisika kelas 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, di soal yang pertama ini, adik-adikku sekalian ya. Di sini ada hitunglah hasil dari jangka sorong dan mikrometer skrup berikut. Saya ambil cepatnya aja ya. Kita lihat cara mudahnya, cara cepatnya itu untuk yang ini ya. Kita lihat nih, ini kan angka 2. Angka 2 ini sudah dilewati oleh angka 0 kan. Itu adalah 2 garis. Jadinya kan 2,2. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat lagi mana yang sejajar. Nah, yang sejajar adalah ini kan. Ya. Angka berapa tuh? Ini kan 0. 1, 2, 3. Jadinya kalau kita jumlahkan itu hasilnya 2,2 ditambah dengan 0,03. Langsung aja ya. Tambah dengan 0,03. Jadi kalau misalkan yang sejajarnya 5, maka tambah dengan 0,05. Jadi jawabannya adalah 2,23 cm ya. Oke, gimana? Mudah ya? Oke. Atau cara cepatnya gini aja, lihat. 2,2. Kan 2,2 nih. 2,2. Ini kan angka 3 yang sejajar. Simpan aja langsung di belakang. Jadinya 2,23. Beres ya. Oke, untuk soal yang kedua nih, ini kan angka 6 nih sampai sini. Karena lewat satu garis ya, di bawahnya itu kan ada angka lagi. Nah, ini kan sampai angka sini angka 6. Tapi di bawah ini ada satu garis lagi, maka langsung aja 6,5 kalau lebih satu garis. Tapi kalau misalkan nggak ada garisnya di bawah, ya udah nggak usah pakai 0,5 ya. Nah, sekarang kita lihat angka yang sejajar. Nah, di sini kan angka sejajarnya ini 30 nih. Dari bawah 30, 31, 32, 33, 34 ya. Berarti di situ 34. Langsung aja 0,34. Jumlahin deh. Jadi hasilnya adalah 6,84 mm. Ingat ya. Kalau mikrometer skrup itu dalam milimeter, tapi kalau ini dalam sentimeter. Gimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, di soal yang nomor 2 ini ada sebuah benda memiliki panjang 11,5 sedangkan lebarnya adalah 0,25. Maka luas dari benda tersebut adalah, ini pastinya berkaitan dengan angka penting ya. Karena nggak mungkin fisika cuma ngaliin doang tanpa peraturan apapun ya. Jadi tinggal kaliin aja 11,05 dikali dengan 0,25. Nah, sebelumnya kita lihat nih, ini ada berapa angka penting? 4 ya. 4 angka penting. Sedangkan ini ada berapa? 2 ya. 2 angka penting. Nah, dalam perkalian itu harus menghasilkan angka penting yang paling sedikit. Maka nanti hasilnya itu harus segini nih. 2 angka penting. Oke, kita kalikan 5 kali 5, 25. Ya, 5 kali 0, 0 tambah 2 ya 2. 5 kali 1 5. 5 kali 1 5 juga. 2 kali 5 10. Simpan 1. 2 kali 0 0 tambah 1 1. 2 kali 1 2. 2 kali 1 2. Ini 0 0 semua ya. 0 0 0 0. Kita jumlahkan 5 2 6 7 2 0. Belakang komanya ada 4 angka, berarti 1, 2, 3, 4 di sini ya. Jadi hasilnya tuh 2,7625. Koreksi kalau saya salah. Nah, di sini kita lihat ini ada 5 angka penting. Ini ada 5 angka penting. Sedangkan kita nyari yang 2 angka penting. Maka kita tinggal bulatkan aja. Ini kan 2,7 nih, 2,76. Di sini ada angka 6 nih, berarti
kita bulatkan menjadi kayak gini, 2,8. Nah, kenapa ada angka 8? Karena kita bulatin yang angka 6 ini, kita tambahin 1 ke angka 7. Jadinya 2,8. Ini adalah 2 angka penting. Beres. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, soal ini mudah banget. Ini juga metode grafis atau metode poligon ya. Di sini ada resultan vektor yang menunjukkan A tambah B min C. Nah, ini vektornya, vektor A, vektor B, dan vektor C. Ya, A itu ke kanan, B itu ke atas, C juga ke kanan. Coba kita lihat, di sini yang dipinta adalah A tambah B dikurangi C, ya. Berarti A-nya positif, B-nya positif, tapi C-nya negatif. Berarti C ini negatif harus ke arah kiri. Karena yang tadi itu adalah ke kanan. Ya, kita cari aja. Bener gak nih? Ini A tambah B tambah C. Kalau ini itu A tambah B tambah C. Ini positif semua, ya. Sekarang kalau yang ini, nah ini A itu sama dengan ini kan, A ini juga sama B ke atas, betul ya. Sedangkan C-nya itu harusnya ke kanan, tapi ini malah ke kiri. Berarti ini ya sudah kelihatan. Ya, jadi gambar yang A plus B min C itu adalah yang ini. Tapi coba lihat, ini A tetap positif. Nah, sekarang B. Nah, B-nya itu adalah ke bawah nih, lihat. Nah, B-nya ke bawah karena ke bawah jadi negatif ya. Kemudian C tetap ke kanan jadinya plus. Jadi kalau yang ini itu A min B plus C. Jadi jawaban yang soal nomor 3 ini ya yang ini ya, yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Wah, ini agak lumayan panjang nih ya. Tapi kita coba aja, oke. Nah, resultan dari vektor di bawah ini langsung aja ya. Ini nomor yang pertama dulu. Saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi sigma fx. Nah, kita cari dulu sigma fx-nya. Nah, ini kan f1 set ke bawah. Itu jadinya kan f1x cos 60. Kenapa jadi cos? Karena sudut ini nih, sudut ini nempel dengan sumbu x. Ya. Saya ingetin aja ya. Saya ingetin aja kalau ada sudut nempel dengan sumbu x, sudut nempel dengan x itu jadi cos, dan yang sebelah sini jadi sin. Set. Tapi kalau gini, sudutnya nempel dengan sumbu y, maka yang ini jadi cos, yang bawah jadi sin. Nah, coba lihat. Ini kan sudut ini nih, ya, 60 derajat itu kan nempel dengan sumbu x. Maka F1 ini akan jadi cos, ya, cos 60. Sedangkan yang di sini, nah ini, itu adalah F1 Y sin 60. Karena kalau ada cos, pasti ada sin. Gitu, ya. Terus di sini nih, nah yang ini kita lihat ke bawahin, ini ke arah sini. Nah, coba lihat, ini kan sudutnya nempel dengan sumbu apa? Sumbu y, ya. Kalau sudutnya nempel dengan sumbu y, maka di sini jadinya f2y cos ya, cos 30. Sedangkan di sini f2x sin 30. Ya. Kenapa sin? Karena pasangan cos itu pasti sin. Ya. Dan ingat nih di sini, kalau sudut nempel dengan sumbu y, maka ini jadi cos. Nah, ini juga sama. Ini kan sudutnya nempel dengan sumbu y, maka dia jadi cos dan sebelahnya jadi sin. Gitu. Mudah ya. Nah, tapi ketika yang ini diuraikan ke bawah, ya, ketika yang ini diuraikan ke bawah, itu jatuh di sumbu x yang negatif. Kalau ini kan x positif, di sini x-nya negatif, maka ini juga ikut negatif. Gitu, ya. Setelah ini kita cari untuk yang x dulu. Jadi cari yang masing-masing x. F1x cos 60. Ini kan min ya. Min F2x sin
30. F1 nya berapa? 20 ya. Cos 60 itu adalah setengah. Min F2X. F2 itu adalah 10 juga. Sin 30 adalah setengah. Sama dengan 10. 20 kali setengah kan 10 ya. Dikurangi dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5. 5 Newton, sesuaikan dengan satuan di sini ya. Sekarang sigma Fy. Sigma Fy itu kan F1, nah yang ini ya. F1Y sin 60. Ditambah, kenapa ditambah? Karena ini jatuh di sumbu Y yang positif. Jadinya ditambah. F2Y cos 30 sama dengan F1Y-nya adalah 20, sin 60 itu adalah setengah akar 3, ditambah F2Y-nya 10, cos 30 juga sama, setengah akar 3. Ini jadi 10 akar 3, ditambah dengan 5 akar 3. Sama dengan ya, sama dengan 15 akar 3 Newton. Nah, sekarang kita cari resultannya. Akar dari sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Jadi ikuti aja tahapan-tahapannya ya. Pertama kita cari dulu sigma Fx, kemudian cari sigma Fy, kemudian cari R. R itu gunakan rumus ini. Jadi tinggal masukin aja. Set. Nah, akar dari sigma Fx. Fx ini kan ini ya. 5 kuadrat ditambah Fy-nya tuh ini 15 akar 3 dikuadratkan sama dengan akar dari ini 25 ya, ditambah 15 kuadrat itu kan berapa? 225 dikali dengan akar 3 dikuadratkan itu hasilnya 3 ya. Sesuatu akar A kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah A. Jadi akar 5 dikuadratkan itu hasilnya adalah 5. Terus dipahami ya. Oke. Sama dengan akar dari 25 ditambah 3 kali 200 600, 3 kali 20 60, 3 kali 5 15, jadinya 75 ya, 675 sama dengan tambah akar 25 berarti jadinya 700. Akar 700 itu sama dengan akar 100 dikali akar 7, jadinya 10 akar 7 Newton ya. Gitu, mudah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oh sorry, ternyata masih ada ya soal yang kedua. Oke, soal yang kedua ini nih. Nah ini nggak perlu dihitung ya, ini langsung aja trik cepatnya. Coba lihat di sini angka 60, maka untuk menghitung resultannya juga adalah 60 Newton. Ya, ini pasti. Jadi kalau misalkan soalnya 50, maka jawabannya juga 50. Kalau yang ini kan cuma satu nih, ya vektornya. Nah ini doang kan. Nah ini doang nih, ya. Kalau cuma satu, maka kita nggak usah ngitung capek-capek kayak tadi. Jadi langsung aja. Kalau soalnya 30, berarti R-nya juga 30. Gitu. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke nih, di sini ada sepeda motor bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Dalam waktu 10 detik, hitunglah jarak yang ditempuh pada motor tersebut. Pertama, di sini ada kecepatan. Pi-nya sama dengan, jadi kecepatan itu dilambangkan dengan huruf Pi ya. Kecepatan 72 km per jam. Wah, ini cepet banget nih. Ya, kalian jangan sekali-kali bawa motor lebih dari 72 km per jam. Ya, karena ini juga sudah cepat banget ya.
72 km per jam kita rubah ke dalam meter per detik. Ya. 72 km berapa meter? 72.000 per 1 jam berapa detik? 3.600. 72 bagi 720 bagi 36 dapat 20 ya. 20 meter per detik. Nah, karena yang ditanyakan, ini diketahui ya. Ini T-nya 10 detik. Yang ditanyakan adalah jarak. Ditanyakan adalah S. Ini dalam GLB ya. GLB itu rumusnya cuma satu. V sama dengan S per T. Ini doang. Di V sama dengan S per T. Nah, kalau yang ditanyakan S, itu sama dengan V kali T. Dari rumus ini. Jadi, V-nya berapa? 20. Dikali T-nya berapa? 10. Jawabannya adalah 200 meter. Beres. Mudah ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal nomor 6, masih tentang gerak lurus, tapi ini gerak lurus berubah beraturan. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Kalau bahasanya mula-mula, maka yang diketahuinya itu pasti V0. V0-nya adalah 30 meter per detik. Dalam waktu 2 detik. Nah, berarti itu adalah T. T-nya 2 second. Kecepatannya berubah menjadi 90. Jadi ketika bertambah waktu, ternyata kecepatannya berubah. Karena tadi mula-mula berarti ini ada VT. VT-nya itu adalah 90 nih. Wah, cepet banget ya. Tentukan percepatan yang dialami oleh mobil. Jadi yang ditanyakan itu adalah percepatan. Cukup mudah. Langsung aja rumusnya PT sama dengan V0 ditambah AT. VT-nya berapa? VT-nya langsung masukin 90 sama dengan V0-nya 30 ditambah A-nya, AT-nya 2. Ya. Ini kita pindah ruas, 90 kurangi 30 sama dengan 2A. A kali 2, 2A ya. Ini 60 sama dengan 2A. Maka nilai A-nya itu adalah 60 dibagi 2. Jawabannya adalah 30 meter per second kuadrat. Ya, oke. Mudah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke nih, kalau ada soal tentang kayak gini, sebuah peluru ditembakkan, ini tentang gerak peluru atau gerak parabola ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 20 meter per second, berarti itu adalah V0. V0-nya adalah 20 meter per second. Percepatan gravitasi, jika sudut elevasinya 30 derajat, berarti itu alfa. Alfanya 30 derajat. Dan percepatan gravitasinya adalah 10, berarti G 10 meter per second kuadrat. Tentukan waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Berarti ini kita gunakan persamaan TY ya, TY max ya. Sama dengan V0 dikali dengan sin alfa dibagi dengan G. V0-nya berapa? V0-nya tadi kan 20 ya. 20 kali sin alfa itu sin berapa? 30 per kali 10. Dicoret-coret. Dapat 2. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi 1 detik. Nah, ini tuh jawabannya 1 detik. Ini juga sama nih. Ini juga yang ditanyakan waktu untuk mencapai sasaran. Nah, kalau waktu sasaran, kita gunakan persamaan TX. Kalau tadi TY. Tapi kali 2. Nih, 2 V0 kali sin alfa per G. Kita masukin 2 kali V0-nya yang mana? Nah, V0 itu ini nih bahasanya kecepatan awal. Berarti 40. Dikali sin alfa. Sin berapa?
30 karena alfanya juga di sini kebetulan sama 30 ya. Dibagi dengan 10. 2 kali 40 itu adalah 80. Sin 30 adalah setengah per 10. Coret, coret. 8 bagi 2, ya jawabannya adalah 4 detik. Gitu. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, di soal yang terakhir ini kembali lagi di bukan soal soal gerak melingkar beraturan ya, GMB dan GMBB. Di sini ada kecepatan sudut benda yang bergerak melingkar 20 pi radian. Nah, ini berarti omega. Omeganya adalah 20 pi radian per detik frekuensi benda. Ini yang diketahui cuma satu nih. Yang ditanyakan juga satu, F. Kita gunakan persamaan ini, omega sama dengan 2pi dikali dengan F. Omeganya berapa? 20 pi. Ini 2 pi. F-nya itu kita cari. Maka nilai F-nya 20 pi dibagi dengan 2 pi. Ini coret nih pi-nya, hilang. 20 bagi 2 adalah 10 Hz. Ini dibacanya Hertz ya. Jadi H-E-R-T-Z, Hertz ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, itu di roller coaster. Bergerak melingkar dengan kecepatan linear 10 meter per detik. Jika diketahui jari-jari lintasan adalah 10 meter dan massa totalnya 800 kg, maka besar gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu dirumuskan dengan ini. Fs sama dengan M dikali AS, di mana M AS-nya itu adalah V kuadrat per R. Ya. Berapa nilai M-nya? M-nya itu 800 kan, dikali ini 10 ya, 10 kuadrat. Tahu dari mana? Ini kecepatan linear. V itu kecepatan linear dibagi dengan jari-jarinya 10 meter. Nah, ini udah 10 meter. Kita coret aja. 80 kali 100 jadinya 8000 Newton. Beres. Oke, dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam segi penjelasan ataupun yang lain. Kenapa saya cepat? Karena saya anggap kalian sudah paham, karena sudah dijelaskan oleh gurunya masing-masing. Tapi apapun itu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.